Ibu Bapak, saudara dan saudari, sahabat Rema yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dan semoga damai Kristus senantiasa menyertai kita semua. Hari ini Selasa 20 April 2021, kita kembali diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan. Saya mencoba mengangkat tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu percaya berarti siap menjadi saksi kebangkitan. Adapun landasan sabda, landasan firman yang kita jadikan untuk tema ini. Lalu landasannya adalah bacaan dari meja sabda dari Ekaristi hari ini. Dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai dengan 60, dilanjutkan dengan bab 8 ayat 1a. Kisah tentang kemartiran Stefanus, bisa dikategorikan sebagai kisah setelah kebangkitan. Lalu landasan yang kedua adalah dari bacaan Injil, dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan 35. Dalam terang kebangkitan dan berkaitan dengan tema yang baru saya sebutkan tadi, dan secara sepintas memang kita harus akui bahwa untuk menemukan hubungan atau menemukan titik sambung antara kedua peristiwa atau perikopa ini, kita pasti akan mengalami kesulitan. Kita akan sulit menemukan di mana letak hubungan antara kedua peristiwa ini. Di satu pihak, Stefanus dengan peristiwa kemartiran, dan di sisi lain, Yesus dengan pewartaan tentang dirinya sebagai roti hidup. Dan memang benar demikian adanya. Dua peristiwa dari bacaan pertama dengan Injil adalah dua kisah yang berbeda. Adalah dua kisah dengan konteks yang juga berlainan. Yang satu, Stefanus, adalah peristiwa setelah kebangkitan, sedangkan yang kedua adalah peristiwa sebelum kebangkitan. Tuhan Yesus yang mengajar kepada banyak orang-orang Yahudi bahwa dirinya adalah roti hidup. Memang dalam bacaan Injil, dalam peristiwa sebelum kebangkitan, kita akhirnya menjadi sadar dan menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus mengalami kesulitan untuk membuat orang-orang Yahudi yakin, percaya, terbuka mata hatinya bahwa Dia adalah benar-benar roti hidup yang turun dari surga. Tuhan Yesus menemukan kesulitan untuk membuat mereka percaya bahwa Dia, tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yang Tuhan alami adalah justru peristiwa sebaliknya. Orang-orang Yahudi tidak sanggup untuk mengerti, tidak sanggup untuk menangkap bahwa apa yang disampaikan Yesus adalah benar. Mereka tidak sanggup untuk mengerti, apalagi percaya bahwa Yesus tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Dan reaksi mereka adalah reaksi yang sangat keras dan sangat negatif. Mereka mengatakan, bukankah dia ini anak Yusuf yang saudara dan saudarinya kita kenal? Dan pada akhir perikopa itu, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kata-kata ini keras, siapa dapat menahan? Bagaimana mungkin kita makan daging atau darah seorang yang menyatakan diri sebagai anak manusia? Dan inilah letak konflik antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Israel, para pendengarnya. Lalu kalau kita mau baca lebih lanjut, sebenarnya konflik itu juga menjadi alasan Yesus sampai di kayu salib. Yesus sampai disalibkan karena konflik-konflik semacam itu. Lalu kita kembali ke peristiwa yang kedua, dinamika yang kedua, yaitu soal Stefanus. Stefanus pun kurang lebih menemukan kisah yang sama, menemukan konteks yang sama seperti Tuhan Yesus. Dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan kebangkitan. Stefanus dengan sangat keras menyatakan pada awal peristiwa itu bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak bersunat hati dan telinga. Dan karena pernyataan keras itu juga, dia akhirnya sampai pada kemartiran, dia dirajam dengan batu. Namun bagi kita orang-orang Kristiani, yang paling mendasar
yang paling penting dari kedua peristiwa ini adalah pertama, kita bisa menjadi sadar, menjadi tahu titik sambung antara kedua peristiwa itu, yaitu dinamika untuk sampai pada keselamatan. Tuhan Yesus menemukan orang-orang Yahudi yang mengalami kesulitan, yang tidak percaya, bisa dikatakan demikian, yang tidak percaya bahwa Kristus adalah roti hidup. Dan Stefanus pun menemukan hal yang sama, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus yang bangkit, walaupun dengan kesaksian Stefanus dan murid-murid yang lain. Dan di sini tema kita menjadi relevan, tema kita menjadi sedikit bermakna. Artinya percaya, kita diajak untuk tidak seperti orang Yahudi, seperti orang-orang Israel yang walaupun diwartakan oleh Yesus bahwa dia adalah roti hidup, mereka tetap mengalami kesulitan untuk percaya. Dan kita sebagai orang beriman diajak untuk sebaliknya, diajak untuk bersikap, bertindak seperti para murid yang setia kepada Kristus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga. Dan Yesus sendiri membuktikan dirinya sebagai roti hidup itu dalam peristiwa-peristiwa sesudah kebangkitan. Ketika berjumpa dengan murid-murid Emmaus, ketika berada bersama mereka di rumah, Tuhan Yesus menjadi dikenal, mereka menjadi sadar dan tahu bahwa itu Tuhan ketika dia memecah-mecah roti. Itu juga tanda yang jelas bagi kita semua, pesan yang sangat jelas bagi kita bahwa dia adalah benar-benar roti hidup yang turun dari surga. Dari kita yang dituntut untuk percaya, kita dituntut untuk menerima, dan kita dituntut dengan iman bahwa dia adalah roti hidup itu. Lalu Stefanus dengan kesaksian atau dengan kemartirannya menunjukkan kepada kita teladan bahwa kepercayaan kepada Kristus membuat kita tidak takut, tidak ragu dengan tantangan hidup kita zaman ini. Artinya dengan kebangkitan Kristus, dengan iman akan Kristus yang bangkit, kita pun dikuatkan oleh rahmat Allah untuk menjadi saksi kebangkitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tempat kerja, di keluarga, di mana saja kita berada. Kita belajar menjadi saksi kebangkitan seperti Stefanus, yang percaya lalu kemudian mewartakan kepercayaan itu melalui hidup dan karya kita setiap hari. Semoga rahmat kebangkitan membantu kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa tercurah melimpah atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.